Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wasyara itu wujubis sholati salah satu asya'a. Ini fasol menerangkan tentang beberapa syarat wajibnya sholat itu ada 3. Jadi orang yang wajib sholat itu ada 3. Yang namanya wajib dikerjakan mendapatkan pahala, kalau ditinggal mendapatkan dosa, disiksa. Jadi orang yang tidak melakukan sholat nanti disiksa, gebuk malaikat. Karena itu suatu kewajiban, perintahnya dari Allah. Nah, sekarang banyak orang tahu kalau sholat itu wajib, tetapi masih banyak umat Islam yang meninggalkan sholat. Ya, ini harus ada penekanan bagi suami kepada istrinya, atau istrinya mengingatkan kepada suami untuk menjalankan ibadah sholat 5 waktu. 1 hari 1 malam itu 5 waktu, namanya sholat fardu atau sholat maktubah. Ahaduha al-islamu fala tajibu as-sholatu alal kafiri al-asliyi wala yajibu alaihi qada'uha idza aslama. Yang pertama yaitu Islam. Kalau mengaku Islam berarti wajib sholat. Kalau nggak sholat berarti ya pikir sendiri. Nak ngaku Islam berarti kudu sholat. Paling berapa toh? 5 menit, paling lama ya 10 menit. Nah, Islam itu nanti wajib sholat 1 hari 1 semalam, sehari semalam itu 5 kali. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Maka tidak wajib sholat bagi atas orang kafir yang asli. Orang kafir yang asli itu tidak wajib sholat. Jadi kalau ada orang non muslim kok tidak sholat, ya jangan disalahkan. Tidak bisa, karena dia itu tidak Islam. Yang disalahkan itu yang orang Islam tidak mau sholat. Nah, itu yang perlu kita bina. Kalau orang non muslim ya udah, silahkan, karena dia kepercayaannya di situ, ya udah. Tidak usah kita kejar-kejar untuk sholat, tidak usah kita perintah untuk sholat, karena tidak seagama. Dan orang kafir yang asli orang kafir itu tidak wajib mengkondok sholat jikalau dia masuk Islam. Wah, ini kalau orang kafir, orang non muslim kok masuk Islam, dia itu kok urusan sholat tidak wajib dikondok, tidak wajib dibayar selama dia balik sampai dia tuh masuk Islam, tidak. Nah, karena apa tujuannya? Ini untuk simpati, meringankan untuk masuk Islam. Jadi biar tidak memberatkan gini loh. Oh, umpamanya saya masuk Islam, nanti disuruh kok untuk sholat berapa tahun. Wah, ini sangat memberatkan. Tidak akan mau dia itu masuk Islam. Karena apa? Sangat susah, sangat sulit untuk masuk Islam. Syaratnya. Itu tujuannya adalah tidak mengkondok sholat untuk menarik simpatinya dalam agama. Wa amal murtadu fatajibu alaihi sholatu wa qada'uha in ada ilal islami. Adapun orang yang murtad, wong sing keluar Islam, wong Islam metu menjadi tidak Islam atau non muslim, wajib baginya mengkondoi sholatnya. Jadi umpamanya kok dia itu umur 50 tahun murtad,
murtad sampai 60 tahun, terusan dia masuk Islam lagi. Wah, ketika masuk Islam wajib mengkondoinya, wajib membayar sholatnya yang ditinggal. Berarti berapa tahun? 10 tahun. 10 tahun dia itu harus mengkondoi sholatnya. Ini tujuannya untuk memberatkannya, tidak main-main dalam beragama. Itu dalam Islam. Kalau sudah murtad kembali ke Islam lagi, suruh mengkondok sholatnya. Wasani al-bulugu fala tajibu ala sobiyin wa sobiyatin. Yang kedua, balik. Dan tidak wajib untuk anak laki-laki maupun anak perempuan. Masih anak-anak itu tidak wajib untuk sholat. Yang wajib sholat itu adalah sudah balik, sudah dewasa. Lakin yuk maroni biha ba'da sab'i sinina in hasola atam yisu biha wa illa wa ba'da tamyisi wa yudrobani ala tarkiha ba'da kamali asyrin sinina ba'da kamali asyri sinina. Anak kecil laki-laki maupun perempuan itu nanti diperintah ketika umur 7 tahun. Kalau kita punya anak umur 7 tahun yang masih SD, ya kurang lebih kelas 1 atau kelas 2 itu kan, itu diperintah untuk menjalankan sholat, diajari ini loh sholat itu wajib nak, biar nanti kalau sudah dewasa terbiasa melaksanakan sholat. Itu pun kalau sudah tamyiz. Maksudnya tamyiz itu apa? Dia itu sudah bisa membedakan perkara yang hak dan yang batil. Ya bahasane ya wis iso cewek dhewe lah, wis iso mangan dhewe. Iku batasan-batasan orang yang anak kecil yang masih belum tamyiz. Itu nek wis tamyiz berarti dia sudah bisa makan, minum dan istinja sendiri. Itu batasannya orang anak kecil yang tamyiz. Dan nanti anak kecil yang umur 10 tahun itu tidak diperintah lagi. Tidak hanya diperintah saja, akan tetapi dia tuh wajib untuk menjalankan sholat. Dan kalau tidak menjalankan ya digebuk. Nah, genep 10 tahun gebuk. Tapi gebuknya ya aja gebuk langsung nggawa pilaran sing gede kayu ngono kae ya malah remuk. Iku nanti kena HAM sampean ya. Maksudnya menggebuk memukul-mukul itu yang sifatnya mendidik anak itu kan. Jangan sampai memukul kepalanya, wajahnya. Jangan sampai itu. Tanya ya rada dijebret sithik cara aku cilakanku kaya dijebret lah. Jebret sehingga sholat atau sing bocah nakal jebret itu hal yang biasa waktu kecil. Nah itu kan. Jadi nak umur 7 tahun diperintah untuk menjalankan sholat. Kalau umur 10 tahun digebuk nak tidak menjalankan sholat. Tapi nak wis dewasa kok ora gelem sholat piye Pak? Ya wis kuwi. Luwih kok digebuk jane-jane. Tak cilik ora wajib berarti. Karena dalam suatu hadis rufi'al qalam mu'ala salah an salasin. Ada sebuah hadis rufi'al qalamu an salasin. Anin na'imi kata yastaiqidha wa anis sobi kata yahtalima wa anil majnuni kata yaqila. Pena telah diangkat dari 3 orang. Dari orang tidur sampai dia terbangun. Jadi kolamnya, pena malaikat itu diangkat. Tidak menulis amal-amal 3 orang ini, yaitu anin naimi kata yastaiqidha, dari orang yang tidur sampai dia terbangun. Yang kedua, wa anis sobihi kata yahtalima, dari anak kecil sampai dia keluar sperma. Maksudnya ini sudah balik. Tandanya laki-laki sudah balik itu adalah keluar sperma atau mimpi basah. Malam hari mimpi
basah keluar air sperma itu tandanya sudah balik. Kalau perempuan itu sudah keluar darah haid umur 9 tahun kok keluar darah haid itu sudah balik. Tapi kalau umur 10 tahun belum haid, belum haid sama sekali, ada itu yang belum haid. Itu belum ada tanda-tanda dewasa, berarti 15 tahun. Mentok udah 15 tahun itu sudah balik menjalankan kewajiban perintah dari Allah. Yang ketiga adalah orang yang gila sampai dia sembuh. Wa anil majnuni hatta yakila. Dari orang gila sampai dia sembuh. Wong edan mbok kon salat ya ora bakal gelem. Gak iso wong edan itu ya wis ngono kae, ora duwe akal. Mbok omong kon ngalor ya ngidul, ngidul ya ngalor, wis ora arti arah. Kadang saya mikir juga orang gila itu kok nggak pernah masuk angin di jalan itu kan, nggak pernah penyakitan. Tapi kita ini yang makannya apa saja bisa dimakan, gampang apa ini sakit. Tapi orang gila itu nggak pernah sakit karena apa? Sesuatu penyakit itu sumbernya dari otak, pikiran kita dari hati kita. Nah, insya Allah pikiran hati kita tenang, tidak bisa menyakiti jasad kita. Ya kabeh kuwi pikiran sing utama dadi sakit awake. Wasalisu al-aklu, yang ketiga yaitu orang yang berakal. Jadi yang pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga adalah wong sing dunia akal. Fala tajibu ala majnunin wa qauluhu wa wa hadu taklifi sakitun fi ba'di nusakhil matsni. Jadi tidak wajib orang yang gila. Wong akal, yang wong sing berakal iku wajib. Umpamane ana wong Islam dewasa terus wong ndek akal kok ora salat. Berarti apa iki? Nah, wis jawaben dhewe wae. Nak wong sing duweni akal, wong Islam balik kok duweni akal salat. Lamun ana wong Islam balik duweni akal ora edan kok ora salat, lah itu tergolong apa kuwi. Nah, ya oleh karena itu mari kita tunaikan apa itu, jalankan kewajiban Allah berupa salat. Salat itu penting ya. Jadikan salat itu sebagai kebutuhan, jangan sekedar salat itu sebagai kewajiban. Paham ya sini? Kalau yang namanya kebutuhan, sesulit apapun, sesukar apapun yang sudah menjadi suatu kebutuhan pasti akan dilaksanakan dan pasti akan dicarinya. Seperti makan. Makan itu suatu kebutuhan. Jika kita butuh makan dan kita tidak mencari sesuatu yang bisa kita makan, maka tidak bisa makan. Berarti mau tak mau harus mencari makanan untuk bisa kita makan. Nah, ini namanya kebutuhan. Lah sholat itu jadikan suatu kebutuhan, tidak sekedar kewajiban saja. Jadi nak sholat atau diarani kebutuhan, berarti dia dalam keadaan bagaimanapun dia itu akan menjalankan namanya sholat. Nah itu mari kita sebagai umat Islam jangan sampai meninggalkan sholat 5 waktu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.